أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan demi keberkahan majlis di pagi hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Insyiqaq, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menjelaskan tentang hal ihwal, apa yang terjadi dengan kedatangan hari kiamat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan alam semesta dan tidak tersisa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau akan bekerja dengan sangat letih, kepayahan. Ila rabbika, menuju Rabbmu, kadhan, dengan sebuah keletihan, famulaki, dan kelak akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dalam surah Al-Insyiqaq menjelaskan kepada kita bahwa manusia hidup itu pasti harus lelah dan letih beramal. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim mengatakan, fa'idha faragta fansab, apabila anda sudah melakukan amal saleh kemudian selesai, maka beralihlah kepada amal saleh yang lainnya. Tetapi terkadang manusia dilupakan bahwa dia sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang manusia dilalaikan kalau dia sedang melakukan safar menuju Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tak jarang di antara kita yang kemudian menghabiskan waktu-waktunya bukan untuk ketaatan kepada Allah, lupa salat, lupa zikir, lupa baca Quran, cenderung melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu seterusnya. Tapi di sana ada orang-orang yang subhanallah menghabiskan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat tepat waktu, walaupun dia bekerja lisannya terus berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar. Dia pun meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, birrul walidain, menyambung silaturahim, dan macam-macam. Ya, karena manusia itu pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepada Allah lah, dari Allah lah kita ada, dan kepada Allah lah kita kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti ditakdirkan ada kematiannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Para pendahulu kita, para nabi dan rasul, para sahabat nabi, para ulama, mereka orang-orang mulia, namun mereka pun disentuh dengan kematian. Apalagi kita. Nabi SAW sampai membatasi umur umat
Islam itu, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, bahwa usia umatku ini, kata Rasul, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati itu. Artinya setiap kita pasti akan mengalami kematian, dan setiap orang yang mengalami kematian pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah pun senang dengan kita. Tetapi ada orang-orang yang berjumpa dengan Allah dan Allah murka kepada kita, na'udzubillah. Nabi SAW sampai mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang senang, bahagia, hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senang dan bahagia berjumpa dengan kita. Tapi barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan murka dan tidak suka berjumpa dengan kita. Apa maksudnya hadis ini? Para ulama mencontohkan, kalau seandainya kita selama hidup di dunia ini betul-betul menginvestasikan semua amalan saleh kita untuk akhirat kita, seperti seseorang memiliki rizki yang Allah anugerahkan kepadanya. Dengan rizki itu dia bangun istana di sorga, seperti membangun masjid, membangun sarana-sarana dakwah, atau dia beramal saleh. Seperti sabda Nabi SAW, siapa yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan satu istana di sorga. Atau Nabi mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang senantiasa membaca subhanallah wa bihamdihi, maka Allah akan tanamkan satu pokok kurma di sorga. Dengan kata lain, dia di dunia berusaha untuk membangun istananya di sorga. Tentu orang-orang yang seperti ini, di mana rizki yang Allah anugerahkan kepadanya, dia gunakan untuk investasi akhirat, dan amal solehnya juga demikian, maka orang-orang yang seperti ini ketika meninggal dunia, sakaratul maut, maka dia ingin cepat berjumpa dengan Allah, karena dia ingin cepat masuk ke istananya di sorga, masuk ke taman-tamannya di sorga, masuk ke keindahan di sorga dan nikmat Allah yang tiada tara di sorga. Tapi sebaliknya, orang yang hartanya diinvestasikan di dunia, dia tidak sayang dengan fuqara wal masakin, dia tidak sayang dengan anak-anak yatim, dia tidak sayang dengan orang-orang yang tidak mampu, dia tidak pernah menyumbang pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dia tidak pernah berzikir, dia tidak pernah baca Quran, hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, hanya berpoya-poya membangun istananya di dunia, maka orang yang seperti ini akan sulit untuk berjumpa dengan Allah. Orang seperti ini akan benci berjumpa dengan Allah, karena dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan kebunnya, dia harus meninggalkan ATM-nya, dia harus meninggalkan kekayaannya, sehingga ketika dia tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun murka kepada dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika Allah katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki, bahwa setiap manusia pasti berjumpa dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah itu ada di 4 tempat. 2 di dunia dan 2 di akhirat. Siapa yang sering berjumpa Allah di dunia, maka dia akan sering berjumpa dengan Allah di akhirat. Siapa yang tidak sering berjumpa dengan Allah di dunia, maka jangan harap dia bisa berjumpa Allah di akhirat. Pertama,
perjumpaan kita dengan Allah di dunia saat kita sholat. Itulah kita sedang bermunajat dengan Allah. Itulah kita sedang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau anda melaksanakan salat, kemudian dalam salat anda membaca suratul Fatihah, ketahuilah bahwa surah Al-Fatihah yang kita baca itu ada jawabannya, dan Allah yang menjawabnya. Apabila anda membaca di dalam salat anda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jawab, Hamidani Abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, maka Allah katakan, Athna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku. Dan apabila anda katakan Maliki Yaumiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab, Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku, dan begitu seterusnya. Dan di dalam salat, dalam kondisi yang paling dekat kita dengan Allah adalah saat kita sujud. Karena sujud itu perendahan diri yang luar biasa antara kita kepada Khaliqnya. Makanya karena salat adalah munajatnya kita dengan Allah, kita sedang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah tinggalkan salat, terutama salat wajib. Kalau bisa kita tambah dengan salat-salat sunnah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, waju'ilat qurratu ainin li fis salati, dan Allah jadikan penyejuk mata untukku adalah salatku. Bahkan dia mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis salat, wahai Bilal, marilah kita istirahat dengan Allah, marilah kita beristirahat dalam salat supaya kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salat itu adalah perjumpaan kita di dunia. Maka siapa yang banyak melaksanakan salat, baik wajibnya atau yang sunnahnya, maka dia akan banyak berjumpa dengan Allah di akhirat. Maka jangan pernah tinggalkan salat. Kemudian yang kedua, perjumpaan kita dengan Allah saat ruh kita dicabut oleh malaikat. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika ruhnya seorang mukmin itu dicabut, maka ada 3 para malaikat utusan Allah yang datang. Satu membawa kain kafan, satu membawa hanut minyak wangi dari sorga, dan satu membisikkan di telinganya dengan bisikan yang indah. Ketika ruh sudah dicabut dari badan kita lewat mulut kita, kemudian diletakkan di kain kafan, kemudian diangkat oleh para malaikat ke langit, kemudian dibukakan pintu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, maka ruh akan dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjumpaan kedua. Ruh ini akan dihadapkan ke hadapan Allah dengan catatan yang mengikutinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, angkat catatannya, letakkan di tempat yang paling tinggi di sorga, dan kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Maka ruh itu setelah berjumpa dengan Allah, kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Setelah berjumpa dengan jasadnya, maka datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tapi karena dia seorang mukmin, dia mampu menjawab dan mengatakan, Allah Rabbku, Muhammad nabiku, dan Islam agamaku. Maka ketika itu dikatakan kepadanya, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, bentangkan pintu dari sorga, hantar makanan dari sorga, hantar pakaian dari sorga. Kemudian datang orang yang indah, yang tampan, kemudian bercerita sampai akhirnya menjadi temannya di kuburannya, dan tidak sadar kiamat sudah dibangkitkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala saat kita berada di padang mahsyar. Saat kita berada di padang mahsyar, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabb akan datang di hadapan halayak makhluknya, sementara malaikat akan bersaf-saf berbaris-baris.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan Jahannam, waji'a bi Jahannam. Maka Jahannam kemudian akan didatangkan, dan Jahannam memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang digeret oleh 70.000 malaikat, saking besarnya. Kemudian manusia akan disaksikan dengan pandangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jahannam di depannya. Kemudian setelah ada proses yang disebut dengan tatoyurus suhuf, di mana catatan kita akan diterbangkan, ada yang mengambil dengan tangan kanan, tangan kiri, dan di belakang punggung. Kemudian setelah itu terjadi hisab, kemudian setelah itu terjadi mizan timbangan, dan begitu seterusnya. Dan tentu perjumpaan yang terakhir dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah takdirkan kita masuk surga, adalah langsung melihat wajah Allah, ru'yatullah. Dan ini kenikmatan yang tidak ada bandingannya di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada penduduk surga, di balik tabir dan tabirnya Allah Subhanahu wa taala cahaya, maka Allah mengatakan, saluni ma syi'tum fa hadza yaumun mazid. Mintalah kepadaku, ini hari tambah nikmat untuk kalian. Maka penduduk surga mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Bukankah engkau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau sudah masukkan kami ke surga? Bukankah engkau sudah mengeluarkan kami dari neraka? Sudah cukup ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, saluni masyid, minta. Maka kemudian mereka meminta agar Allah meridai mereka tinggal di surga. Dan Allah tidak pernah murka sedikit pun, karena kalau Allah murka maka nasibnya sama dengan Adam, dikeluarkan dari surga. Kemudian permintaan yang kedua agar mereka bisa melihat wajah Allah, karena Nabi Musa pernah melihat wajah Allah di dunia, meminta untuk dilihatkan wajah Allah di dunia. Allah katakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Akhirnya kemudian Allah singkap tabirnya, dan tabir Allah cahaya. Tiba-tiba semua penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ru'yatullah, melihatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang selalu berjumpa dalam salat di dunia, maka di akhirat kelak di surga kita paling sering berjumpa dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama dari kalimat al-mulaki, famulaki, bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat famulaki, bahwa kita akan berjumpa dengan amalan kita. Perjumpaan kita dengan amalan kita itu bisa terjadi di dunia dan juga akan terjadi di akhirat. Pertama, kita akan berjumpa dengan amal kita di dunia, bahwa setiap amal kebaikan pasti ada pengaruhnya dan kita akan merasakan. Sebagaimana amalan buruk pun ada pengaruhnya dan kita bisa rasakan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan, terkadang dosa itu memiliki pengaruh kepada keluarga dan kendaraan. Sehingga kalau seandainya kita diuji, anak kita nakal, kemudian suami istri sering bertengkar, atau ada masalah dengan keluarga, berarti ada masalah dengan amal kita. Atau seandainya Anda diberikan kendaraan asli rusak saja, asli mogok terus, bolak-balik masuk bengkel, tidak berkah kendaraannya, berarti ada masalah dengan amalan kita. Sebab kalau amalan kita baik, pasti Allah akan berkahi keluarganya, Allah berkahi anak-anaknya, Allah berkahi orang tuanya, Allah berkahi tetangganya, bahkan Allah berkahi juga sampai kepada kendaraannya. Tapi kalau seandainya kita suka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka terkadang pengaruh maksiat itu menjadikan anak-anak menjadi nakal, pasangan suami istri bertengkar dan akhirnya berakhir dengan perceraian, bermasalah, bertengkar selalu dengan tetangganya, kendaraan asik bolak-balik mogok dan rusak, dan begitu seterusnya. Karena amalan itu bisa kita rasakan ada di dunia hasilnya.
Dan Anda bisa coba. Coba Anda 1 bulan ini betul-betul tutup keran maksiat. Buka keran ibadah, buka keran amal saleh. Maka Anda akan merasakan kelezatan hidup di dunia ini. Tapi kalau sebaliknya, Anda buka keran maksiat dalam 1 bulan, maka kehidupan Anda tidak akan pernah tenang. Saya garanti tidak akan pernah tenang. Karena maksiat itu membawa pengaruh keburukan. Kemudian yang kedua, amalan juga akan menjumpai kita saat kita berada di alam barzakh. Ketika tiba-tiba orang yang dimasukkan ke dalam kuburan hidup sendirian di kuburan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya Anda hidup sendiri di kamar, dikurung, tidak bisa keluar 1 bulan saja, tentu Anda akan suntuk luar biasa, bosan. Apalagi tidak ada hiburan, tidak ada TV, tidak ada handphone, tidak ada apa-apa. Hanya suruh berdiri duduk dalam ruangan 1 bulan saja, mungkin Anda stres. Macam mana orang yang masuk kuburan sendirian dalam kuburan, menunggu kiamat dibangkitkan? Coba Anda renungkan. Anda tidak ada kawan di situ, sendirian dalam kuburan, menunggu kiamat. Sementara orang yang meninggal sejak zaman Adam sampai hari ini, kiamat tidak dikiamat-kiamatkan. Atau dari zaman Nabi SAW meninggal sampai hari ini, kiamat pun tidak kunjung datang. Berapa lama dia harus tinggal di kuburan? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, tiba-tiba datang seorang yang tampan, seseorang yang wangi, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang ganteng, mengasihkan, tiba-tiba datang. Kemudian ngajak bicara, ngajak ngobrol. Kemudian tanpa sadar tiba-tiba kiamat dibangkitkan. Dan orang ini memberitahu bahwa Allah sudah memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakalanya. Dia sangka di kuburan dia itu sudah lama, baru sebentar, padahal sudah lama. Maka dia pun mengatakan, Ya Rabb, aqimis sa'ah, ya Rabb, tegakkan kiamat, tegakkan kiamat. Karena saya bisa kembali, biar saya bisa kembali menemui keluargaku, istanaku, dan hartaku, maksudnya di surga. Tapi kalau dia tidak beriman, banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, justru temannya adalah orang yang paling buruk, yang tuli, yang buta, yang menyeramkan, yang di tangannya ada gada yang setiap hari memukul kita. Seandainya kita dalam ruangan tidak disiksa pun kita sudah boring, apalagi dihadapkan dengan orang yang menyiksa kita dalam ruangan itu. Dan itulah gambaran yang akan terjadi dalam kuburan, na'udzubillah. Kemudian kelak di padang mahsyar, kita pun akan menjumpai amalan kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian terbangkan catatan-catatan amal kita, maka ada orang yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, di balik punggungnya. Dan itu menunjukkan bahwa seseorang akan mengetahui dan mendapatkan amalannya. Bahkan ketika ditimbang, kalau seandainya catatan kebaikannya yang berat, maka timbangan itu akan memberatkan dirinya. Tapi kalau ringan, maka Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kalau timbangannya baik, maka dia akan diberikan kehidupan yang layak, yang diridai Allah, dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau timbangan baiknya ringan, timbangan buruknya berat, maka dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Dan tentunya amalan akan kita dapati di 2 tempat. Kalau Anda melakukan amal baik, maka Anda pantas mendapatkan surga. Tapi kalau Anda beramal dengan amal keburukan, maka tentu pantas bagi Anda masuk neraka. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.